Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1846 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop puji-pujian Hana. Demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan telah memberikan apa yang Hana minta dalam nasarnya. Dan firman Tuhan ini berbicara pasca Hana membayar nasarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Setelah Hana mendapatkan apa yang dia minta pada Tuhan, Hana membayar nasar kepada Tuhan. Saudara, lihat Hana. Hana tahu diri. Setelah semua dia dapatkan, Hana tahu diri. Amin. Ada berapa banyak orang yang gak tahu diri?
Setelah semua doa-doa dia ketika dia ada dalam pergumulan, persoalan, ada dalam himpitan, ada dalam kesulitan, kesusahan. Setelah semua yang dia naikkan doa-doa waktu dia susah itu Tuhan jawab. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka dengan sangat mudah melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bahkan ada dari antara mereka yang tidak melakukan apa yang mereka telah ucapkan janji atau nasar mereka di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan itu orang-orang yang tidak tahu diri. Kalau saudara pernah ditolong Tuhan, saudara berhasil keluar dari setiap masalah, tekanan, persoalan saudara, dan saudara melupakan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, saya mau katakan saudara tidak tahu diri. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Hana. Pergumulan dia begitu berat. Dia dipermalukan oleh Penina. Kehidupannya sangat menderita. Saudara, apa yang terjadi dengan Hana? Di saat dia bernasar, Tuhan memberikan apa yang menjadi permintaan dia. Setelah dia dapatkan yang dia minta, yaitu seorang anak laki-laki yang dia beri nama Samuel, dia menyerahkan itu kepada Tuhan sebagai bayar nasarnya dia. Saya melihat Hana ini seorang yang memegang komitmen. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau belajar dari Hana. Setelah semua apa yang dia minta Tuhan berikan kepada dia, Hana tahu diri. Amin. Yang pertama kita belajar dari Hana. Hana tetap cari Tuhan. Amin. Buktinya dia tetap berdoa. Saudara, kalau saudara pernah ditolong Tuhan, Tuhan jawab semua doa-doa saudara, seharusnya saudara tetap cari Tuhan, tetap berdoa, amin, tetap beribadah. Itu saudara yang harus kita lakukan ketika semua doa-doa kita Tuhan sudah jawab. Ketika kita sakit, kita minta kesembuhan, Tuhan berikan kita kesembuhan. Ketika kita ada dalam kesusahan, Tuhan mengirim orang untuk menolong, mengangkat kita dari segala penderitaan, kesulitan kita. Kita harusnya tetap cari Tuhan. Kita bergumul, kita sampai puasa, saudara. Ketika kita mau mencari pekerjaan, kita mau buka usaha. Tapi setelah kita mendapatkan apa yang kita doakan, pekerjaan, kita sudah berhasil buka usaha, harusnya kita terus mencari Tuhan. Kita terus berdoa, kita terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah hidup ini karena kemurahan Tuhan? Kalau kita boleh ada sampai sekarang ini, kita sudah melewati badai yang begitu berat di masa-masa pandemik dan kita masih ada sampai sekarang ini. Saudara, mari terus cari Tuhan. Mari kita terus bangun hubungan baik dengan Tuhan. Kita beribadah, kita berdoa. Itulah cara kita mencari Tuhan, membangun hubungan baik dengan Tuhan. Saudara sudah mendapatkan apa yang saudara minta, doakan. Saudara harus tahu diri, terus cari Tuhan. Amin. Yang kedua dari Hana, kita belajar. Hana memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Setelah semua yang dia minta, Tuhan berikan kepada dia. Hana terus memuji Tuhan. Hana terus menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari Hana ini luar biasa. Dia dari seorang yang kandungannya ditutup Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah tutup saudara, secara medis sudah gak tertolong lagi. Tapi saudara lihat, Hana terus melunakkan hati Tuhan. Dengan terus datang kepada Tuhan, dengan berdoa, berpuasa, dia betul-betul hidup di dalam Tuhan. Saudara, dia punya iman. Oh haleluya, sehingga Tuhan senang dengan apa yang dilakukan oleh Hana. Tuhan yang tadinya menutup kandungan Hana, Tuhan buka. Amin.
Sehingga dari rahim Hana lahir seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu Samuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang bergumul meminta sesuatu, puji Tuhan, sembah Tuhan. Kalau nanti Tuhan jawab semua permintaan saudara, doa-doa saudara, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara belajar dari Daud. Daud adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Cara Daud menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tuhan senang ketika kita umatnya memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau saudara senang memuji menyembah Tuhan, Tuhan senang. Maka apa yang saudara minta Tuhan akan berikan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita belajar Hana selalu mengucap syukur. Haleluya. Mengucap syukur artinya apa saudara? Tahu berterima kasih. Ada banyak orang sudah Tuhan beri berkat, bukannya bersyukur malah mengeluh saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Hana kita belajar ada satu kekuatan ketika kita mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mau belajar dari sekarang berterima kasih kepada Tuhan dari hal-hal kecil, dari berkat-berkat yang kecil yang seringkali kita lupakan bahwa itu dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dicatat di sana 5.000 laki-laki. Saudara, kalau orang Israel itu dia berpasangan pada saat itu, dia membawa istri, belum lagi dia bawa anak. Kita tahu bahwa orang Israel itu punya anak, bukan kayak orang Indonesia ya, yang KB hanya 2 orang. Mereka punya anak banyak saudara. Taruhlah anak mereka yang mereka bawa 1 orang. Kalau 5.000 laki-laki, dia bawa pasangannya, bawa istrinya, terus 1 anak, berarti berapa orang itu? 15.000 orang diperkirakan hadir. Yang ada pada mereka itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Saudara perhatikan ketika Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Amin. Di saat 5 roti dan 2 ikan itu dibagi-bagikan, saudara perhatikan di sana, berkat itu terus mengalir. Amin. Haleluya. Saudara, tidak ada yang bisa menerangkan secara matematika saudara. 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 laki-laki yang hadir pada saat itu. Bahkan lebih, sisa 12 bakul. Haleluya. Artinya apa saudara? Ketika kita mengucap syukur, Tuhan buka berkat kepada kita. Amin. Terus mengalir, bukan cukup tetapi berlimpah. Amin. Saudara, orang mau dapat dia 1 miliar keuntungan dia, kalau dia bersungut-sungut, saudara, berkat itu tertutup. Padahal sudah 1 miliar. Mungkin dia berkata, biasa saya untung 100 miliar, ini kok cuma 1 miliar ya. Saudara, kalau kita mengucap syukur, mau untung 10.000 pun itu yang kita rasa saudara, itu sama seperti kita dapat 1 miliar saudara. Betul? Saudara, Tuhan mau kita belajar mengucap syukur dari hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang besar, berkat-berkat yang besar. Tuhan lihat saja dari kita, dari hal-hal yang kecil kita gak mengucap syukur, bagaimana Tuhan mau percayakan kita berkat-berkat yang besar. Saudara, mari kita mau belajar mengucap syukur, berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atas nafas kehidupan, atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, keluarga, pekerjaan, komunitas kita. Kalau kita masih bisa makan, masih sehat, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Hana selalu mengucap syukur atas perbuatan heran dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya yang tadinya mandul. Tuhan berikan anak. Saudara, kalau saat ini saudara sudah menikah beberapa tahun dan belum punya anak,
Saudara, saya percaya saudara, imani, aminkan Hana itu. Sebagaimana Hana yang tadinya mandul tidak bisa punya anak, imani saudara mengalami sama seperti Hana yang mandul kemudian diberkati Tuhan, mendapatkan anak dan lahir seorang anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Artinya begini, kalau Tuhan izinkan saudara beberapa tahun menikah dan belum punya anak, itu artinya Tuhan mau proses saudara. Keturunan saudara pasti berkualitas sama seperti Hana ini. Amin. Haleluya. Saudara, teruslah mengucap syukur karena ada kekuatan yang luar biasa Tuhan akan kerjakan kepada orang-orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, kita belajar dari Hana. Hana selalu bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang dia sendiri alami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala hal Tuhan mau kita selalu bersuka cita. Tuhan gak senang ketika umatnya bersungut-sungut. Tuhan gak suka saudara. Makanya ketika umat Tuhan bersungut-sungut, Tuhan marah. Tuhan menegur mereka, Tuhan melawan mereka. Tuhan mau kita anak-anak Tuhan itu bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Amin. Walaupun dalam tekanan, dalam persoalan, dalam pergumulan yang berat sekalipun, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu bersuka cita. Amin. Haleluya. Sama seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Dan tema utama surat kepada jemaat di Filipi adalah bersukacitalah. Padahal Rasul Paulus menulis surat itu ketika dia ada dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana kita belajar bahwa tempat dan keadaan kita itu tidak dapat mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Mau kita menderita, mau kita susah, mau kita tempat kita di terpencil di pedalaman maupun di kota, dimanapun kita berada, kita harus terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Hana tetap rendah hati. Dia terus meninggikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, mari terus kita jaga hati kita, supaya kita terus meninggikan Tuhan. Dengan cara apa? Terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, dia tidak akan dapat meninggikan Tuhan, karena dia tinggi hati. Saudara, kalau saudara mau meninggikan Tuhan, saudara yang harus merendahkan hati saudara. Saya selalu katakan, kapan kita belajar atau diproses Tuhan untuk belajar rendah hati? Ketika kita tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dianggap, di sanalah Tuhan mau proses kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ketika kita merendahkan hati kita, Tuhan ditinggikan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Hana. Konteks firman Tuhan ini, Hana telah mendapatkan apa yang dia minta, dia doakan. Hana telah membayar nasarnya, dia membawa anaknya yang dia nantikan berpuluh-puluh tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini Hana teladan yang baik buat kita. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita minta, kita doakan, kita harus tahu diri. Amin. Kita harus terus cari Tuhan. Itu yang pertama. Dengan cara apa? Beribadah, berdoa. Itulah cara kita cari Tuhan. Yang kedua, Hana terus memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita belajar Hana selalu mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang heran dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Yang keempat, kita belajar Hana selalu bersuka cita di dalam Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang dia sendiri alami. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, Hana
tetap menjaga hatinya. Dia tetap rendah hati. Amin. Kita belajar untuk meninggikan Tuhan, kita harus merendahkan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Dari Hana kami banyak belajar. Biarlah kami semua mengalami Tuhan, mengalami mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Dan setelah kami mendapatkan apa yang kami minta dari Tuhan, biarlah kami melakukan sama seperti yang Hana lakukan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan, rumah tangga mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan melawat orang tua kami terkasih, Mami yang ada di rumah sakit, kuasa kesembuhan, bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan, melawat, memulihkan, menyembuhkan orang tua kami terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang lemah imannya Tuhan kuatkan dengan kebenaran firman. Mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Yesus memberkati mereka, dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.